selamat siang. Siang, Chef. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan belajar bareng, masih tetap di jajanan tradisional ya, karamel steam cake ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah biasa bikin ya, kita review kembali ya, Mungkin kemungkinan resepnya mirip-mirip ya. Oke, seperti biasa yang saya siapkan, kita pakai kukusan ya, sudah berapa? Nah, sudah 6 ya. Ini resepnya ya, nanti tetap kita share setelah acara ini berakhir ya. Kita sapa dulu. Kita sapa dulu ya. Ada Bu Nugrobianto. Ya, selamat siang Bu Nuke. Ada Bu Karwati Hendarso. Ya, selamat siang Bu Karwati ya, selalu setia Bu Nuke dan Bu Karwati ya. Mbak Yatmi Gemilang. Oke. Dari Triple 8 Store. Triple 8 Store ya, minggu kemarin juga ikut timu kita, sekarang ikut lagi. Terima kasih Bu. Ada Mbak Nining. Mbak Nining. Kemarin nggak ikut ya? Minggu kemarin ya? Ya. Ada Mbak Anita. Ya, siang Bu Anita. Dari Buncis. Dari Mbak Keiko Sida. Oke. Dan Mbak Risa. Selamat siang Mbak Kesa. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini satu resep, cuman hari ini saya bikinnya setengah resep aja ya, supaya cepet. Karena saya bikin setengah resep ya. Yang saya butuhkan di sini ada gula pasir 63 gram. Ini untuk dikaramelkan ya. Ada telur, ada tepung, plus ada bubuk kayu manis ya. Bubuk kayu manis fungsinya supaya ada aroma kayu manis. Ya, cuman ini aja sih bahannya sebenarnya. Untuk cetakan ya, kebetulan cetakan saya gunakan seperti ini, tapi sebenarnya cetakannya bebas, yang penting untuk dikukus gitu aja ya, bebas mau pakai yang model apapun bebas ya. Kebetulan hari ini saya pakai yang model payung seperti ini ya. Oke, cetakan juga. Saya mulai langsung ya. Jadi bahan A ini ada gula pasir. Ibu-ibu, nanti resepnya tinggal lihat di resepnya aja ya, komposisinya ya. Gula pasir 63 gram. Ini saya buat karamel dulu ya. 63 gram gula pasir. Saya pakai teflon. Saya kebetulan menggunakan satu alat termometer, termometer ya, pengukur suhu ya. Saya pakai pengukur suhu. Jadi kalau buat karamel, gula itu saya karamelkan dengan suhu 170 derajat ya. Saya pakai alat. Kalau kebetulan ibu-ibu di rumah nggak ada alat ya dikira-kira aja. Pokoknya aromanya sudah karamel dan jangan sampai bau sangit-sangit itu sudah cukup ya. Tapi kalau ibu ada alat pengukurnya, diukur aja sampai ke kepanasannya 170 derajat. Oke, jadi gula saya taruh di sini. Lalu saya siapkan air ya, air saya buka dulu. Saya buka dulu airnya. Oke, sekarang kita karamelkan. Sini ya. Saya pakai api kecil. Nah, dia nanti mengkaramel sendiri. Jadi proses mengkaramelkan seperti ini Bu ya. Api kecil, gula di atasnya, pastikan dulu teflonnya ini atau alatnya itu kering. Pastikan dulu teflonnya kering, gula dimasukkan. Kalau bisa jangan diaduk-aduk, biarin aja sampai dia meleleh sendiri, sampai dia melting sendiri. Ya, diaduk-aduk boleh sih, tapi jangan terlalu sering, sekali 2 kali aja. Karena kalau sering-sering diaduk-aduk dia malah rusak untuk karamelnya ya. Terus ini memang agak lama. Jadi ibu-ibu nggak perlu apinya dibesarkan, kecil aja, biarkan dia mengkaramel sendiri ya. Untuk hari ini
supaya saya lebih cepat ini tak gedein dikit, tapi sebenarnya itu nggak boleh. Nanti ada aroma gosongnya. Ya sebenarnya apinya cukup segini aja cukup. Agak lama memang, tapi sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman untuk hari ini, untuk demo saya ini, saya besarkan. Tujuannya apa? Supaya agak lebih cepat gitu aja ya. Tapi kalau ibu coba di rumah jangan terlalu besar apinya, oke? Ini untuk mempersingkat waktu aja. Nah, dia sudah mulai meleleh. Ada pertanyaan chef. Oke. Dari Bu Nining ya. Ya, Bu Kalau Nining. karamel gulanya bagus, yang warna coklat apa yang putih chef? Gini ya. Kalau karamel gulanya bagus warna coklat. Sebenarnya saya tuh lebih suka yang warna putih. Yang warna putih kayak ya merek yang di Indomaret itu yang bagus putih itu saya lebih suka gitu. Tapi kalau memang nggak ada ya yang mangkak nggak apa-apa. Cuman yang putih itu lebih bagus, Bu. Lebih bagus dalam artian adalah karamelnya itu lebih shiny atau lebih mengkilap dan lebih cepat. Karena kalau yang kita beli di pasar yang gula-gula mangka itu sebenarnya kan kadar airnya masih tinggi. Kadar air di gula itu masih tinggi, jadi agak lama mengkaramelnya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih pakai yang mangka ataupun yang putih. Sebenarnya nggak ada masalahnya, masalah waktunya aja. Ada beberapa orang yang langsung air sama gula dimasukkan terus dipanasin sampai karamel, tapi saya enggak. Saya gulanya dulu sampai dia karamel, baru saya tuangkan airnya. Seperti itu. Sampai dia karamel. Kalau bisa pakai teflon, Bu, kalau buat karamel, Bu. Kalau pakai panci biasa itu mudah gosong ya, mudah bau-bau sangit gitu loh. Kalau pakai teflon gini lebih nggak bau sangit. Besok Jumat belum tahu ya materinya apa? Selasa besok. Belum chef. Oh ya. Selasa besok sama Chef Kadafi ya. Materinya masih menunggu. Sambil tanya-tanya, Bu, sambil nunggu ini mengkaramel, karena saya nggak akan ngaduk yang lainnya dulu sebelum gula ini mengkaramel. Untuk Chef Joko ya ada request dari peserta chef. Kapan demo mooncake-nya? Nah, ini ada yang nunggu mooncake dari Chef Joko ya. Nah, sudah mulai mengkristal, sudah mulai sedikit mengkaramel ya. Pertanyaan lagi chef. Oke, sambil jawab ya. Lebih manis mana chef? Gula putih atau gula agak mangka? Kalau gula putihnya dari yang biasa dijual di pasar itu sama, kecuali Ibu gula putih yang gula industri ya. Yang untuk industri yang butirannya kecil-kecil, tapi itu nggak boleh dijual di pasar. Hanya boleh dijual kepada industri-industri, misalnya industri permen atau apa itu. Kalau di pasar dia nggak boleh dijual ya. Kalau sama-sama gula yang biasa dijual di tempat umum itu kemanisannya sama aja, yang butirannya gede-gede. Kecuali yang gula industri yang butirannya kecil-kecil, partikelnya kecil itu lebih manis yang ini. Ya. Sama aja kok, Bu ya. Ini sudah mulai mengkaramel ya, saya ukur dulu ya. Yang saya butuhkan adalah 170 derajat. Ini ya temperatur ya 35, 71,
96, 113, 125, 132, 140 ya, sampai 170 baru saya tuang air, berarti sudah siap. 146, oke, 148, 150, 156, oke, 154, 155. Ya, mengaramelnya seperti ini ya Bu ya. Bisa dilihat ya, 157, ini 157, 58 derajat, 168. Nah, ini mau 70. 174. Oke, sudah siap. Ya, kalau sudah siap, kita tinggal masukkan air pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Ibu bisa sampai 200 derajat, 200 lebih, cuman aroma gosongnya itu keluar. Jadi setelah saya ukur-ukur, pasnya itu memang di angka 170, 180. Itu pas, aroma sangitnya nggak keluar, tapi aroma karamelnya sudah keluar dia. Itu kalau ibu ada pengukurnya. Tapi kalau nggak ada pengukurnya, pokoknya dia warnanya sudah coklat gelap mendidih, sudah masukin airnya aja ya. Ya, semoga dari Bu Ninin biar terjawab ya. Dia tadi mau ada pertanyaan, Chef. Nah, kalau nggak punya alat ukur gimana, Chef? Ya, itu tadi. Dia sudah api kecil mendidih sampai warnanya coklat browning gitu. Itu sudah. Ya. Pokoknya sudah mendidih, gulanya mendidih sampai warnanya coklatnya. Gampang kok Bu, itu untuk ukurnya itu gampang sebenarnya. Atau kalau Ibu itu ya, ini isi air dingin, air es, ada es batunya ya. Air yang ada es batunya sini. Cara ukurnya adalah terus ini diambil pakai sendok atau pakai apa ya? Teteskan di air es ini sampai dia membentuk butiran. Nah, kalau butiran itu berarti sudah mengkaramel. Tapi kalau kita teteskan di air yang dingin dan dia gulanya ini nyebar, berarti belum mengkaramel. Tapi kalau kita teteskan dia bentuk bulatan kecil kayak tetesan air dulu, dipegang itu bisa, itu berarti sudah. Cara ngetesnya gitu aja ya. Kalau tanpa alat lo ya. Oh, seperti dari Bu Esther tadi, Chef, barusan ini. Chef, yang dituangkan air biasa atau air panas? Air biasa aja. Air biasa. Air panas juga boleh, tapi ini air biasa ya. Setelah dituangkan, ini harus mendidih lagi ya, mendidih. Wajib itu. Kalau nggak mendidih nanti masih ada kayak gini. Nah, kayak karamelnya masih ada. Sampai mendidih ya. Yang paham ya, kalau cara ngetesnya apakah sudah siap belum, sudah mengkaramel yang matangnya pas belum itu tadi. Air dingin ya, air dingin tetesin ini. Tes kalau berbutir berarti sudah. Tapi kalau nggak berbutir dia nyebar berarti belum. Itu aja. Gampang. Kita tunggu sampai mendidih. Apinya tetap ya? Apinya tetap aja sampai mendidih nanti ya. Ini sudah mulai mendidih. Tak cepetin dikit lagi ya. Harusnya apinya tetap aja sampai dia benar-benar mendidih. Cuma ini saya cepetin lagi aja biar cepet. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Ya, seperti ini Bu ya, mendidih Bu ya. Bisa ya, bisa. Mendidih gini, ini berarti sudah selesai, kita matikan. Ya, kita matikan seperti ini, kita tunggu dingin baru kita boleh ngaduk yang lainnya. Ya, ini kita tunggu dingin baru kita bisa mengaduk yang lainnya. Cuman saya nggak perlu nunggu dingin, ini saya sudah ada yang sudah dingin ya. Jadi ini kita simpan aja. Yang penting sudah saya tunjukkan caranya ya. Yang panas saya simpan, nanti kita bikin. Oke, kita lanjutkan ya. Proses karamel sudah selesai. Mentega kita lelehkan ya. Mentega kita lelehkan seperti ini. Oke, kita sisihkan. Sekarang kita mau ngaduk gula pasir ya. 125 gram. Sorry, separuhnya berarti 163 gram. Telur 1 butir
50 gram atau 1 butir. Oke. Telur gula pasir seperti biasa produk dari RNB, SPRNB ya. Tujuannya selain untuk membuat lembut kue, dia juga mengembangkan juga. Saya nggak perlu menjelaskan lagi karena sudah saya sering share tentang kelebihan daripada SPRNB ya, sudah tahu semua ya. Ini langsung aja. SP-nya 4 gram, sorry 2 gram karena separuhnya. Oke. SP 2 gram. Ini kita aduk dulu ya sampai mengembang ya. Ada pertanyaan saya. Oke, silakan. Dari Bun ini, Ya, begini. menteh kayak pakai merek apa ya chef yang bagus ya? Gini, saya ini kalau merek, memang saya dilarang ngomong di sini mereknya ya. Tapi saya ini pakai apa namanya butter ya. Nanti kalau kayak merek di itu aja di fitnya KAJ ya. Tapi ini saya pakai butter. Tapi kalau ibu untuk menyesuaikan dengan kos harga jualnya boleh pakai mentega ya. Mentega bagi saya merek apapun boleh kok ya. Oke, kita mixer ya. Gula, telur sama SP kita mixer. Sampai dia mengembang. Nah gini ya, pokoknya sudah kental seperti kita ngaduk adonan ya. Ini sudah selesai ya. Ya sudah selesai Bu ya. Seperti biasanya Ibu kalau ngaduk cake ya, seperti itu aja ya. Setelah itu karamel yang tadi ingat harus dingin dulu ya, harus dingin ya. Kita masukkan ya, karamel yang tadi kita masukkan. Sampai jatuh, biar dia mencampur.
vanila ketinggal. Karamel masuk, perisa vanila. Nah. Oke, saya tambahkan perisa vanila ya, supaya satu fungsinya supaya aromanya ada karamel dan vanila, yang kedua supaya kuenya bisa lembut ya. Kue lembut, tambahkan perisa vanila R&W sekitar 5 gram kalau setengah resep. Kalau satu resep 10 gram cukup. Jadi nanti ada aroma vanila juga aroma karamel ya. Oke. Setelah itu bande adalah tepung protein sedang ya. Tepung protein sedang saya tambahkan dulu, sebenarnya ini saya sisihkan. Tepung protein sedang, kayu manis bubuk ya, kayu manis bubuk 1 gram, tepung protein sedang, baking powder R&W. Oke, ini baking powder R&W ya. Gunting juga ketinggalan. Bentar ya. Berapa gram baking powdernya ya? Kalau untuk satu resep dia pakai 2 atau 3 gram, tapi karena saya pakai setengah resep, saya kasih 1,5 gram. Fungsinya baking powder ini adalah untuk mengembangkan ya. Oke, saya pakai 1 gram, nggak banyak ya. Setelah itu tepung maizena R&W ya. Kita ada tepung maizena, warnanya putih banget, untuk buat cake dia lebih bagus ya. Kelebihannya dari maizena ini adalah dia berwarna lebih putih ya. Untuk kegunaannya sama dengan maizena merek lain, hanya kelebihannya dia berwarna lebih putih gitu. Maizenanya berapa? 25 gram bagi 2 berarti 12 ya. 12 atau 13 gram. Tepung maizena ini adalah bahan kering ya. Kita aduk dulu biar dia mencampur sempurna. Diayak boleh, gini juga boleh. Kita campurkan ke dalam adonan. Sudah, asal campur saja. Ini sudah selesai prosesnya. Prosesnya sudah selesai, tinggal kita masukkan apa? Fat, lemak ya, butter tadi atau margarin tadi yang sudah leleh. Kita campurkan di sini. Kita campurkan, kita aduk ya. Waktu margarin masuk, lebih baik aduknya pakai solet aja. Sampai dia rata. Saya ada pertanyaan, Chef. Oke. Dari Bu Nining. Bu Nining ya, Bu Nining. Chef, ngaruh gak ya kalau ngasih SP-nya itu kelebihan? Soalnya aku pakai SP dari R&W itu yang 5 kilo. Kadang-kadang ya dikira-kira aja ambilnya. Ya gini loh Bu. Nggak hanya SP R&W, SP yang lainnya pun ada aturan pemakaiannya. Jadi apakah efeknya kalau SP-nya kebanyakan ya? SP-nya kebanyakan, efeknya adalah satu, kue ibu akan beremah. Yang kedua, kolaps itu gini, memang ngaduknya cepet, tapi setelah di oven terus keluar dari oven biasanya kuenya turun. Karena apa? Ya fungsi SP ini adalah selain melembutkan ya, kalau SP R&W kan melembutkan ya, selain melembutkan dia adalah fungsi dalam membantu pemasukan udara sebanyak-banyaknya ke dalam adonan. Tapi kalau udaranya terlalu banyak masuk, itu artinya kan berarti SP-nya kebanyakan. Akhirnya udaranya banyak sekali masuk. Nah, kalau bahasa kita adalah masuk angin. Jadi setelah di oven,
gede, turun dari oven ambles ya gitu. Idealnya kalau Raja Wali ya, kalau SP Raja Wali idealnya adalah 5 butir telur, SP-nya 1 sendok makan. 5 atau 6 butir telur, SP-nya 1 sendok makan. Berapakah 1 sendok makan itu? Ya kira-kira antara 15 sampai 20 gram ya. Seperti itu Bu ya. Ibu nanti bisa ngira-ngira sendiri. Oh, ini telurnya 2. Berarti ya sepertiganya. Gitu aja loh Bu ya. Pengaruhnya di situ Bu. Kalau kurang SP ya sama. Kalau kurang SP berarti adonannya kurang lembut, ngembangnya lebih lama itu. Ya, segini ya. Sekarang kita poles cetakannya. Boleh pakai minyak, boleh pakai margarin ya. Boleh pakai minyak, boleh pakai margarin. Oke. Kita poles dulu ya. Sambil tanya-tanya Bu, nggak apa-apa Bu. Dari Bu Esther tadi Chef. Iya, Bu Esther. Yang mixer tadi SP-nya tinggi ya Chef. Waktu ngaduk gula, telur sama SP itu tinggi sampai dia ngembang. Tapi waktu masuk cairan itu sedang aja. Sedang, yang penting asal campur gitu loh ya. Campur. Setelah itu tepung masuk juga sedang aja. Atau pelan nggak apa-apa, yang penting rata. Baru yang terakhir masuk margarin itu pakai solid aja ya. Kecepatan tinggi hanya pada waktu ngaduk telur sama gula. Itu. Selain pakai minyak, boleh dipoles pakai mentega ya, pakai margarin ya, supaya lebih gurih. Nggak ada masalah. Ada pertanyaan lagi dari Bu Esther yang Chef. Oke. Chef, kayu manis bubuknya itu berapa? Kalau tidak pakai bagaimana? Gini, kayu manis bubuknya berapa? Untuk satu resep, ini yang saya pakai ini kayu manis bubuknya adalah kayu manis bubuk yang kiloan. Itu artinya adalah yang biasa, bukan yang kualitas bagus, yang biasa. Itu saya pakai 1 gram. Tapi kalau ibu pakai kayu manis yang bagus, yang bermerek ya, itu nggak sampai 1 gram, mungkin setengah gram atau berapa, itu sudah aromanya kuat. Kalau yang saya pakai ini adalah yang biasa. Yang biasa artinya adalah bubuk kayu manis yang dicampur dengan, ya biasanya sih dicampur dengan maizena. Jadi aku pakainya agak banyak. Apakah akibatnya kalau nggak pakai kayu manis? Ya nggak ada masalah, cuman aroma kayu manisnya nggak ada gitu aja. Karena kue karamel ini identiknya ada ada aroma kayu manis ya. Kalau kebanyakan apa? Nggak enak Bu, kalau kebanyakan kayu manis. Makanya kayu manis ini saya pakai 1 gram, itu sebenarnya relatif Ibu bisa pakai kurang atau lebih tergantung kualitas daripada kayu manis tersebut ya. Kalau kebanyakan itu selain rasanya getir ya, pahit, malah enek Bu. Saya suka makanya sedikit aja, ada aroma cukup gitu ya. Ada lagi dari Bu Nuke. Oke, bunuh ke Chef, kalau isi adonannya penuh, 1/4 aja. Oh, ini saya isi 3/4 lebih dikit. 3/4. Kalau kita bikin muffin kan 3/4, nanti dia ngembang sendiri. Kalau ini 3/4 lebih dikit, tapi jangan sampai penuh, ya, sisain sedikit gitu aja. Karena ini nggak begitu ngembang kayak muffin soalnya. Oke ya. Oke, saya tanpa plastik segitiga pun boleh, langsung aja dituang di situ boleh. Cuman saya gunakan plastik segitiga supaya rapi aja. Ya. Ya, yang sudah dikasih minyak. Biasanya sisaan minyak itu ada di paling bawah, jadi kita tuang lagi.
Oke ya. Oke, nah saya suka segini isinya ya. Ada dari bapak atau ibu ya ini, Soma Karyo, bikin bolu sakura ya, Chef? Bolu sakura itu yang gimana ya? Oh ya, sama Bu. Tadi ada pertanyaan juga dari Bu Nuke. Apakah ini bolu sakura? Setelah saya dapat penjelasan dari Bu Nuke, ternyata sama ya. Ada yang ngomong bolu karamel, ada yang ngomong bolu sakura. Ya, sama Pak, sama Pak. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke kukusan yang sudah panas. Kukusnya berapa lama? 15 menit ya. Seharusnya 15 menit, tapi nanti di menit ke-10 saya angkat aja. Itu sudah cukup. Tapi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak coba di rumah, pastikan 15 menit biar tanek ya. Silakan sambil nunggu, tanya yang mau tanya-tanya. Itu ngukusnya pakai api apa kan, Chef? Ini saya pakai seperti demo saya kemarin, tergantung kompornya. Sebenarnya ini saya biasanya itu tinggi di awal, setelah mendidih, setelah kuenya masuk, tak turunin dikit, nggak sampai tinggi banget. Cuman kompor ini saya pakai tinggi selalu. Kenapa? Karena ini nggak begitu gede apinya ya. Kalau itu pakai kompor rumah gini, tinggikan selalu nggak apa-apa ya, tinggikan, maksimalkan. Tapi kalau pakai kompor yang high pressure, ya jangan tinggi-tinggi, setengahnya aja, sudah cukup. Ya, 12 berarti ke angka 3 ya, nanti baca ke angka 3. Oke Bu, silakan tanya, barangkali di luar topik ini boleh sambil nunggu ini ya, supaya tahu matangnya nanti seperti apa. Demo hari Selasa besok dari Chef Kadafi, kita belum tahu materinya. Terus demo dari Chef Joko kayaknya sih monkit ya, hari Kamis berarti. Belum dapat kabar ya dari Kadafi ya? Belum. Oke. Chef itu misalnya adonannya dikasih warna itu gimana Chef hasilnya? Dikasih warna. Gini kan ya, namanya karamel, dikasih warna bebas, mau warna merah, cuman kita kembali ke basicnya karamel. Karamel itu warnanya ya coklat-coklatan gitu ya, seperti itu. Kalau mau kasih warna coklat aja, coklat, jangan merah, jangan hijau, kurang mengena, malah nanti dikira bolu kukus bukan bolu karamel. Kalau coklat mungkin masih oke. Ada pertanyaan lagi dari Bu Nining, Chef. Iya Bu Nining. Chef, kadang kalau aku mixer gula, telur sama SP itu kadang nggak bisa putih atau berjejak. Kenapa ya, Chef? Salah apa ini ya? Mixer gula, telur harusnya bisa Bu. Nggak bisa berjejak. Nah, tergantung Bu Nining, Ibu bikin kue apa dulu? Kuenya kue apa? Belum. Oke ya, saya jawab secara general aja ya. Kenapa nggak bisa jadi jejak? Biasanya komposisi telur lebih banyak daripada komposisi gula. Kalau kita anggap aja kita bikin bolu gulung itu kalau telurnya 300 gram, itu biasanya gulanya 150 atau separuhnya, atau 100 lah ya. Separuhnya ya. Anggap aja itu bikin bolu gulung ya. Iya benar, Chef. Bikin bolu ya. Bikin bolu gulung ya. Biasanya kan
kalau telurnya 6 atau telurnya 5, pokoknya separuh dari telur itu gulanya. Bisa separuh, bisa kurang dikit atau bisa lebih dikit. Tapi kalau kurangnya banyak, misalnya telur 300 gulanya cuma 50 gram ya kan, mungkin resepnya seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang yang membuat lama ngembangnya. Tapi kalau idealnya telur 300 gula 150 kurang lebih dikit dari itu biasanya cepet kok, cepet berjejak kok, nggak sampai 5 menit 3 menit ya pakai SPRN sudah berjejak. Tapi kalau ibu kepingin kita tanya-tanya lebih lanjut, nanti bisa DM saya Bu ya. Setelah acara ini nanti saya kasih, mungkin saya ada penjelasan yang lain ya. Kalau di sini agak terbatas karena kita belum tahu kuenya apa, itunya apa ya. Satu, yang pertama. Terus kedua Bu, kebanyakan ini gini, industri ya, maksudnya itu industri kue ya, kue rumahan yang orderannya banyak sekali. Habis mixer satu ngembang bagus, mixer kedua kok ngembangnya kurang. Ternyata apa? Bowel mixernya nggak dicuci. Jadi setelah diambil habis, kasih telur lagi, di mixer lagi ya, itu kan masih ada bekas-bekas kayak gini adonan yang bekas-bekas yang terkena minyak. Nah, pengembangan telur dan gula ini kalau ada sedikit minyak itu mempengaruhi kentalannya ya. Jadi lebih baik kalau memang mau ngaduk kedua dicuci dulu tempatnya, ini dicuci dulu bersih baru dibuat ngaduk lagi. Itu ya. Itu juga mempengaruhi kenapa kok susah berjejak. Tempatnya masih ada bekas-bekas minyak. Itu kenapa kalau kita bikin bolu pasti minyak atau pasti margarin itu masuknya setelah adonan mengembang. Nggak bisa masuk pas adonan belum ngembang baru dimasuk, nggak bisa, pasti nggak akan ngembang ya. Salah satu sebabnya bisa dari bowelnya yang belum dicuci, karena saya sering kali demo di luar kota gitu menemui kendala seperti itu. Jadi tukang masaknya itu kelamaan Mas, kalau nyuci langsung aja dikasih gula, kasih telur lagi ya, nggak masalah sih sebenarnya, cuman ya itu tadi lebih lama daripada yang pertama. Seperti itu Bu Nining ya. Tapi kalau Ibu Nining butuh penjelasan lebih lanjut bisa DM ke saya ya. Saya di sini Instagram saya adalah lila_cahyono. Itu Instagram saya, nanti bisa komen di situ. Nanti kita beri penjelasan lebih lanjut ya. Ulangi lagi Chef. Lila_ Lila LILAH_Cahyono. Oke, semoga bisa bantu ya Bu Nining ya. Ya. Ada lagi Chef, ada pertanyaan dari Bu Esther ya. Oke Bu Esther. Untuk setengah resep itu jadi berapa ya Chef? Dan tahan berapa lama? Pertama, setengah resep jadi berapa? Untuk adonan itu kan tergantung cetakan Ibu masing-masing. Kalau cetakan saya ini adonannya itu adalah 30 gram ya. 30 gram saya coba itu jadinya itu tadi berapa maksudnya? 1,5 kali masukan pokoknya. Ya Bu ya, berapa jadinya banyak kok Bu. Ini tadi masuk, lupa tadi berapa, nanti masih ada adonannya ini, nanti kita lihat ya. Itu 30 gram adonan Bu. Oke ya, kurang 5 menit, tak ingin dulu. Oke, sudah mengembang. Ini masih berbentuk adonan. Aroma karamelnya terasa banget Bu. Harum kayu manis sama karamel dia sangat terasa sekali ya. Nanti setelah masuk di kukusan ini lebih keluar lagi karamelnya ya. Jadi Pak Soma bikin varian kue talam dong Chef. Kue talam ya. belum pernah ya? Iya, kue talam. Talam apa ya enaknya ya? Talam apa Pak enaknya Pak? Oke Pak, nanti kita agendakan Pak. Cuman agenda saya ke depan ini masih ini bikin jelly kering. Demo saya yang untuk minggu depan adalah jelly kering. Ya, talam saya tabung dulu, nanti kita agendakan untuk demo kue talam. Karena memang dari Raja Wali ada 3 chef, yaitu saya sendiri, Chef Joko sama Chef Kadafi. Kalau saya memang lebih ke arah jajanan pasar ataupun kue-kue tradisional. Nah, kalau Pak Joko adalah kue-kue yang bisa dibilang kue-kue yang kekinian. Kalau Chef Kadafi juga kue-kue yang kekinian. Jadi kita ada spesifikasinya masing-masing ya. Saya lebih banyak ke jajan-jajanan gini ya. Kue talam bisa saya masukkan agenda Pak. Oke Pak, ditunggu Pak ya.
Oke. Kita disponsori oleh Koplak Jember ya. Komunitas peduli lingkungan alas kebersamaan. Ada Mbak Mira, salam kenal ya chef dari saya Mbak Mira. Ya, salam kenal kembali Mbak Mira. Oke, kurang 5 menit lagi. Ini nanti nggak saya kukus semuanya ya. Ini aja kita kukus. Setelah itu kita review hasilnya nanti. Gampang kok begini. Oh ya, tadi berapa lama ya? Tadi pertanyaan yang kedua adalah selain berapa banyak, terus berapa lama ya? Iya, berapa lama? Lamanya namanya kukusan itu sebenarnya nggak lebih dari 3 hari. Semua kukusan nggak lebih dari 3 hari. Kenapa? Dia mengandung air, ya air itu masuk ke adonan, otomatis pertumbuhan bakteri itu lebih cepat daripada kue yang di oven ya. Saya ngomong 3 hari ini bukan berarti kalau ibu jualan di display selama 3 hari, enggak. Masa displaynya 2 hari. Kenapa? Dengan asumsi pembeli itu tidak langsung makan, tapi dimakan besoknya, akan ketemunya 3 hari ya. Kalau kukusan memang nggak bisa lama bu ya, memang ada waktunya. Rata-rata 3 hari sih, 3 hari. Kalau ovenan sama 3 hari, tapi dimakan sampai hari kelima itu nggak masalah, nggak akan berjamur, tapi mungkin lebih keras gitu aja. Tapi kalau kukusan itu di hari keempat biasanya sudah keluar jamur-jamurnya, biasanya sih. Terus dari Pak Soma tadi. Iya Pak Soma. Request yang kue talam durian sama kue talam pandan, chef. Kue talam durian, oke Pak. Kalau Bapak punya gambarnya, ya, seperti apa nanti bisa dikirim ke IG-nya Raja Wali nih ya. Nanti biar saya lihat, oh kayak gini ya. Atau dikirim ke IG saya nggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang persepsi kita berbeda. Kue talam durian maksud saya seperti ini, tapi maksud Bapak seperti ini. Jadi kalau bisa kirim gambar aja Pak. Nanti, oh ya nanti saya tahu. Gitu Pak ya. Pak Somad ya? Pak Soma. Iya Pak Soma ya. Tapi dari Mbak Nining tadi chef. Kalau putu ayu gitu tahan berapa hari ya chef? Kan pakai kelapa sama santan. Iya, ini loh. Saya juga sering pernah diam putu ayu. Yang bermasalah adalah di mana? Di kelapanya. Jadi saya biasanya kelapanya itu saya kukus dulu, baru saya masukkan ke putu ayu, ke cetakannya, baru adonan masuk. Yang bermasalah adalah kelapanya ya. Jadi memang nggak lama putu ayu itu. Hari ini bikin, kalau bisa besok sudah dimakan. Ya. Cuman di Surabaya ada di pusat grosir jajan pasar itu, di Pasar Kembang. Saya pernah beli putu ayu sampai hampir 1 minggu loh nggak berjamur. Kelapanya juga nggak kecut. Saya juga heran kenapa. Itu saya belum punya jawaban kenapa kok mereka bisa sampai seminggu padahal ada kelapanya nggak berjamur ya. Ya. Untuk putu ayu cuma sehari Pak. Bikin hari ini siang, besok siang ya harus sudah dimakan, harus sudah habis. Kalau nggak gitu kecut. Ada jajan pasar yang saya bilang tadi, Pasar Kembang itu sampai seminggu loh nggak berjamur. Saya nggak tahu itu kenapa. Mungkin ada bahan-bahan lain, tapi yang jelas Raja Wali nggak jual produk tersebut. Mungkin pakai artifisial sih. Ya itu ya, kita nggak tahu bahan-bahan kayak. Jadi saran saya bikin sendiri lebih enak ya. Kalau mau beli kue-kue yang di teman-teman yang kenal gitu ya. Nah, ada penambahan dari tipe 8 store itu dikasih pengawet tadi saya. Iya. Disebutkan saya tadi. Iya, saya tahu pasti dikasih pengawet. Cuman Raja Wali juga jual loh. Kita nggak mau pengawet ya, memperlambat tumbuhnya jamur ya. Produk kita ada benzoat, natrium benzoat. Produk kita ada kalsium propionat. Cuman nggak bisa selama itu produk kita. Yang untuk makanan itu nggak bisa selama itu. Kecuali dalam tanda kutip mereka nggak pakai untuk yang makanan ya. Tapi kalau untuk makanan, terutama produknya dari Raja Wali. Misalnya kue itu berjamur 3 hari, pakai
natrium benzoatnya Raja Wali mungkin jadi 5 hari. Nggak bisa jadi 2 minggu, nggak bisa. Tetap berjamur ya. Kalau untuk makanan itu memang ada batas waktunya juga. Nah, mungkin kalau mereka pakai pengawet yang lain kita nggak tahu ya. Tapi saran saya pakailah ya pengawet yang aman ya. Kayak produk-produk dari Raja Wali ini aman. Kenapa kita ngomong aman? Karena sudah ada sertifikat halal dari MUI, juga ada sertifikat layak makan dari Badan POM Indonesia ya. Jadi pasti aman. Cuma saya nggak bisa ngomong sampai 2 minggu saya nggak berjamur, nggak bisa tetap berjamur ya. Hanya memperlambat tumbuhnya jamur gitu aja. Bukan mengawetkan sampai 1 bulan bukan. Oke, sudah selesai ini ya. Ini sudah 10 menit, harusnya 15 menit ya. Harusnya 15 menit biar tanak. Tapi ini karena demo saya buat 10 menit aja. Pisau kecil itu badan. Oh, nah ini berarti masih oke. Ya pastikan jadi gini, ini kenapa seperti ini berarti minyaknya kurang, atau sebenarnya lebih aman itu pakai margarin Bu. Margarin lebih, ya nggak turun ke bawah. Oke, nah ini bagus ya. Jadi pastikan minyaknya itu merata sempurna ya. Kalau sedikit minyak ini jadi nempel di sini. Itu pertama. Yang kedua kemungkinan ini habis dicuci ya. Habis dicuci kurang begitu kering. Walaupun dikasih minyak dia bisa nempel. Ini ada yang bagus, ada yang gini ya. Itu hanya masalah pemolesan aja ya untuk masalah ini ya. Ini aroma kayu manisnya sama aroma karamelnya sudah keluar. Kalau cetakan Ibu sering dipakai, saya pastikan bisa keluar dengan sempurna donannya ya. Ini masih gini, ini masih belum apa namanya? Karena cetakannya memang jarang dipakai sih ini. Nah, ada yang mudah, ada yang susah, itu hanya masalah pemolesan aja ya. Nah, yang ini taruh sini aja. Kita display yang bagus-bagus aja. Ibu, ini sebenarnya kurang sedikit anak ya. Kenapa? Kenapa? Saya kasih tahu. Ini setelah keluar dari cetakan, nah gampang lengket di sini. Berarti ini kurang tanak sedikit. Jadi harusnya tetap 15 menit. Ini kan tadi 10 menit saya matikan. Harusnya tetap 15 menit supaya benar-benar tanak. Dia jadi nggak lengket di sini ya. Ya, sekali lagi saya katakan ini karena demo saya percepat waktunya ya. Oke ya. Oke, ini saya tunggu dingin aja. Kalau dingin enak dikeluarin. Saya keluarin 3 aja kalau dulu. Ya. Aroma kayu manisnya keluar Bu. Ya ini kalau kurang tanek ya, kita taruh di kertas dia lengket. Ya, jadi seperti ini Bu ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Bisa dimengerti ya. Semoga Ibu bisa bikin ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri? Pertanyaan chef dari Pak Yatmi. Iya Pak Yatmi. Bu Yatmi nih chef. Iya Bu Yatmi ya. Chef, aku punya pisang Mas. Kira-kira dibuat kue apa ya? Ya itu loh apa namanya banana cake loh.
Atau gini, saya mau demo banana cake ya. Minggu depan coba nanti DM ke, nanti komen ke IG-nya Raja Wali ya. Minggu depan saya rencana demo adalah apa namanya, jelly kering, manisan jelly atau banana cake ya. Nanti yang paling banyak nanti, nah yang paling banyak komen nanti itu ya dulukan ya. Banana cake bu, bisa emas nggak apa bu? Bisa bu. Oke, ada dari tipe 8 store chef. Bikin sendiri aja chef, aman, banyak dari Raja Wali. Oh mungkin yang tadi ya chef. Sip ya. Tadi pengawetnya Raja Wali juga aman kok, sudah Badan POM, tenang aja. Tapi ya itu tadi kita nggak bisa ngomong sampai 2 minggu nggak berjamur ya, nggak bisa, tetap nggak bisa. Untuk makanan nggak bisa seperti itu ya. Dari Bu Esther chef, bagaimana kalau kayu manisnya diganti mocha? Mocha ya boleh bu, tanpa kayu manis pun boleh, diganti mocha juga boleh. Di sini saya hanya mengaplikasikan khasnya daripada caramel cake atau sakura cake. Itu adalah aroma karamel yang keluar dan aroma kayu manis. Saya nggak mau merubah itu. Tapi kalau mau merubah nggak pakai kayu manis, silakan, boleh-boleh aja ya. Boleh kok bu, boleh. Nanti mungkin namanya bukan karamel cake, bukan karamel cake, mungkin dinamain mocha cake atau apa, terserah ya, bebas ya. Mocha cake. Dari Bu Nining. Oh iya chef, dari buat banana cake aja. Ya, komen nanti ya di IG Raja Wali ya, nanti komen yang terbanyak itu yang saya dudukan. Yang jelas saya ada dua demoan, yaitu mungkin banana cake sama jelly, sama agar-agar jelly. Apa namanya tadi? Manisan jelly. Ya. Cuman kalau mau banana cake dulu ya, tergantung nanti yang komen paling banyak siapa. Oke. Ada lagi? Udah chef. Oke. Ibu, Bapak, acara saya tutup ya sampai di sini. Semoga apa yang bisa saya berikan hari ini bermanfaat buat Bapak-bapak atau Ibu semua dan bisa menjadi bahan dagangan ibu-ibu ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Selasa depan ada Chef Davi, Kamisnya ada Chef Joko ya. Nanti saya adalah Selasa berikutnya ya. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak selalu pakai produk-produk dari Raja Wali. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, see you. Sampai jumpa.